Makan berapa kali lo hari ini? Kan siang kan telat aku, jadi pas makan bebek tadi, itu pun 2 piring. Nah, balik makan lagi aku sepiring. Terus tadi makan lagi 2 kali, makan pempek sama minum jus pisang sama telur sama kacang hijau. Waduh. Gak enak banget kekenyangan, Mas. Gak bisa ngapa-ngapain nih. Kekenyangan gak enak, kelaparan gak enak. Lo kan yang lebih tahu harusnya sebagai bodybuilder. Praktisi bulking. Tapi memang aku lagi ngejar target. 2 kilo baru naik. Emosi ngelihat timbangan kemarin. Pas lah 70 stop. Gua mau dijadiin buat itu. Oh. Kamera gue udah agak jahanam. Bo. Jahanam, Bo. Jahanam, Bo. Udah dipakai belum? Udah, sampai dobol. Lobok. Nah, jadi sebenarnya begini Bro Rio. Gue kemarin itu kayak Cerita aja, suami jangan istri. nangis. Enggak, kayak kasih lagi, kayak Mas. anak Mau cerita nih. kayak anak sama bapak. Malam ini Jimmy mau cerita, kita lagi Kayak anak sama Kasih lagu, Mas. Hah? Kasih lagu. Lagu ya? Oke, kita kasih lagu abis ini. Kok suara kecil banget? Suara apa yang kecil? Suara apaan, Bang? Oke, start. Nah, ini Kita dong, Jim. Jadi gini, Yeah. event kayak kemarin itu tuh kesalahan gua karena kayak keluarga gimana sih? Anak ke bapak ambekan, gede ambek. Ya udah gua ngambek. Tanya Mas Bill. Sampai Mas Bill naik ke kamar. Dan gue bilang lo perlu orang kayak begini. Kalau lo enggak ada yang lo nggak akan maju. Pernah nonton film itu nggak sih, Ford versus Ferrari? Enggak. Hah? Belum. Itu ada satu momen yang gue suka. Di situ si Ferrari ini selalu ngeremehin Dibilang itu orang. Setiap sampai Ford sendiri juga merasa tertantang dan akhirnya berhasil gitu. Oke, kita perlu orang-orang yang selalu mengkritik, selalu itu judulnya ngambek. Benar. Lebaran jangki ngambek. Pas lo momennya, Bang. Selamat lebaran jangki tahun 2020 nih buat teman. Iyalah. Selamat masih berjuang melawan adiksi. Gimana ya? Sedang berjuang melawan recovery. So tanggal 26 Juni ini kita rayakan Hari Anti Drugs Internasional. Ya, penyalahgunaan drugs. Tapi ada satu momen menarik di sini ya, tentang Mas Bill membuat hashtag Stop All Abuse. Itu keren banget, men. Keren. Bener. Kenapa tuh? Kerennya gini, Mas. Ternyata kan kita relapse itu seperti yang itu kan from simple to kompleks, dari yang kecil sampai gede. Ya kan? Bukan ngomongin program ya. Gue coba sederhanakan ya. Nah, manusia-manusia lain juga mengalami adiksi yang lain. Ada workaholic, shopaholic, dan lain-lain. Itu semua abuse. Uang belanja di abuse buat belanja baju. Kan gitu kan? Ya. Jadi kacau. Itu hashtag lo Mas, keren banget, sumpah. Setelah gue kaji dengan ilmu Mardi Guwowic, melalui gue ukur lewat geofisika, politik dan segala macam, itu keren. Kalau kita skupnya hanya membahas nafsa doang, itu skup kecil. Ini stop all abuse itu semua. Ya. Lo belum cukup umur, lo pakai motor abuse, lo nggak boleh. Terus abuse bisa kekuasaan. Bisa bikin videonya, campaignnya.
Nah, itu nggak boleh juga. Itu seperti Awas, kontroversi, jangan sebutin profesinya. Makanya di form assessment adanya kode pekerjaan, nggak ditulis nama pekerjaan. Kode holistik 1 sampai 8 tuh. Nomor 8 Mas. Tukang ojek, buruh harian lepas, BHL. Oh gitu, baru Tapi tahu. stop all abuse ini keren banget. Ini campaign yang bisa didengungkan ke segala macam sendi. Itu keren banget. Hashtag jangan sampai orang pakai itu. Asal jangan sendi otot. Iya, jangan sampai orang pakai. Tapi tadi kayaknya hashtag kita ada yang pakai deh. Siapa? Siapa ya? Apa namanya, dia bilang tadi hari ini adalah sober forever. Kan kita sempat mikirin itu kan. Iya. Sober zone. Siapa yang itu pakai? Buat siapa sih? Gue mikirin itu buat siapa? Buat Jimmy sebenarnya. Biar sober zone. Sober zone. Supaya lo sober. Kalau gue nggak bisa sober. Siapa nggak bisa? Susah, betulan gue. Ya bukan nggak bisa kan, kita selalu bahas lo nggak mau, bukan nggak bisa lah. Iya sih. Berproses juga Mas ya. Gue juga kadang nggak sober Mas. Ya ada sih di dekat rumah gue nih, Jayus sih tapi bakso Pak Sober. Ah iya. Nasi itu nah sekarang kita bicara scoop yang beda lagi ya. Sekarang orang kayak ignoran ya ya sama COVID ya. Sebenarnya sih nggak ignore, cuman karena sok-sokan ya nggak tahu ya, karena kebutuhan juga. Kalau nggak gitu kayak nggak, gue aja tadi juga agak ngeri sedap sebenarnya. Tapi tadi kelihatan new normalnya Mas. Contoh gini, setiap pandemi kan pasti menimbulkan culture baru ya, termasuk COVID saat ini. Kalau dulu sih, kalau gue rute Bogor Tanah Abang itu udah pasti nggak dapet ini Mas, nggak dapet tempat duduk. Dan juga kalau bisa, kalau lu pada mau coba cari meme di Google itu sampai di Tanah Abang itu sampai ibu-ibu berjempitan, kadang ada kasusnya juga sampai berdesak-desakan. Tadi karena new normal ini kursi berjarang-jarang, maupun berjarak. Maupun berdiri pun harus berjarak. Nggak ada fotonya Bang Rio? Tadi nggak ngefoto. Tadi sih ada fotonya. Tapi kayaknya tadi lo pas lagi foto lagi berdiri terus pegangan di itu ya? Iya. Itu juga masih rame ya? Itu kapasitas over padahal, tapi nggak terlalu rame tuh. Oh, nggak kayak biasanya? Nggak kayak biasanya. Kalau biasanya mah bisa 5-6 kali lipat dari itu Mas. Kereta tuh pelan banget jalan. Sekarang keretanya pelan juga jalannya. Sebenarnya tadi ini juga spot jantung. Juga jaga jarak kali dari antara kereta satu sama kereta yang lain. Iya. Keretanya jaga jarak ya kan. Kereta distancing. Tapi Allah alam lah. Mau sampai kapan kita takut-takut gitu kan? Betul. Kita harus berdamai. Kalau kata dokter Tirta, cukup. Sekarang yang ngejamin lo di rumah tanpa harus kena COVID, siapa? Nggak Orang ada. diam di rumah aja kena COVID. Ya justru itu, tapi jangan kena COVID di keluarga. Ya gimana ya, yuk. Kadang-kadang kan kalau kita pulang, lo juga kemarin juga takut, jangan Bas, gue lagi ada bini gue. Jangan. Iya. Kan tapi pulang tadi gue langsung lepas baju, langsung gue taruh di laundry box. Udah besok cuci. Justru itu kan. Kan ini kita takutin. Culture baru kan muncul kan, kalau dulu baju yang dipakai jemur dulu. Masih bisa sampai besok pakai lagi nih, nggak bisa. Harus cuci langsung. Itu new normal. Tapi gue begitu, biasanya begitu. Lu perfeksionis soalnya. Kan berbeda kalau kita lihat kasta-kasta anak kos-kosan Mas, yang kerja-kerja biasa dia. Oh iya, bukan masalah kasta sih sebenarnya. Ini adalah masalah pendapatan yang harus diminimalisir untuk pengeluaran. Contoh laundry dan yang lain. Betul. Orang-orang Jakarta itu. Betul, Bang Rio. Betul, Bang Rio. Tapi kalau yang kayak orang kos-kosan itu kan. Betul, Bang.
Betul banget, pasti ada yang seperti itu. Makanya sekarang kan kita berusaha semampu mungkin ya. Kalau memang tidak mampu ya sudah nggak apa-apa. Bukannya menjadikan satu contoh yang gimana. Tapi waktu pembelajaran di therapeutic community dulu ya semuanya memang harus bersih. pride and quality, PNQ. Benar-benar. Itu kita cek, double check, bahkan malah triple check gitu kan. Last check. Ujung-ujung ke gocek. Ujungnya ke gocek. Ke sliding tackle. Tapi itu jadi satu motivasi sebenarnya. Motivasi kita untuk lebih baik. Easy way out pelipatan baju. Aduh. Ewo. Gak enak banget itu kena pambel easy way out pelipatan baju. Padahal udah ditindih-tindih itu baju biar nggak kusut kan. Betul. Itu salah satu yang kita dapat lah waktu pelajaran zaman dulu tuh. Tapi kalau bisa diterapin kan bagus. Terus soal antri, betul nggak sih kita dapat by hierarchy, bukan hierarchy itu bukan berarti ada atasan sama bawahan. Senioritas ya, tapi keteraturan. Keteraturan aja sebenarnya yang kita lagi mau makan harus ngantri dulu ngambil makanan. Nggak boleh lebih dari satu, kadang-kadang. No follow delegation, ya kan. Mandi pagi juga gitu, ada time frame semuanya supaya kita jadi bisa. Nggak molor. Biar nggak main PUBG sambil pup, ya kan. Bisa Dikedor gitu sih. Sebenarnya sih intinya sih bagus. Ada salah satu rekan kita juga yang sedang sebenarnya lagi mau menggalakkan tentang itu. Nanti kapan-kapan kita bisa sharing lah sama dia. Konsepnya udah bagus banget sih. Dia udah mau bikin semacam aplikasi gitu. Kalau misalnya kita ngelihat seseorang salah gitu, kita bisa videoin, kita bisa langsung upload di situ. Jadi misalnya ada orang motong jalan orang motong ini nih melanggar rambu, kita bisa videoin, kita bisa laporin ke situ. Iya, sebenarnya TC itu kalau diterapkan semua sebenarnya Indonesia ini lagi-lagi susah Mas, kesadaran diri warganya yang susah. Tapi lucu kalau diterapkan ke semua, nanti tiap pagi ada morning meeting. Agak. Sebenarnya gini Mas, setiap pagi morning meeting tuh ada sarapan pagi bareng. Sarapan pagi aja Mas, sarapan pagi. Repa malamnya makan malam. Gak perlu anak kita mau greeting dulu ya. Saya Aisyah, selamat malam, mama, papa. Nggak perlu kan? Menyesuaikan. Padahal orang tuh nanya, kamu kita gimana? Tinggal ngasih pernyataan terbuka aja, pertanyaan terbuka aja. Gitu. Gimana sekolah kamu hari ini? Ya kan? Keren. Ngomong tuh anak-anaknya. Iya betul. Kan TC lagi Mas. Intinya kan kita diajarin cara berpikir yang sober gitu sih. Nah sekarang pertanyaan buat kalian, apakah masih ingat cara pelepatan celana dalam TC? Ingat lah. Ya, masih ingat dong. Masih ingat, mantap. Dikit aja masih hafal. Yo, nggak tahu deh kalau yang udah. Saya kan 2 kali TC Bang. Jadi ya dikit hafal, insya Allah masih hafal semuanya. Insya Allah lah. Kalau nggak hafal susah kita untuk bisa jadi menerapkan ke yang lain kan. Iyalah. Konsep TC. Tapi yang kita ngelantur dikit soal TC, therapeutic community. Dalam TC yang paling kalian Bro Jimmy, Bro Rio suka apa? Aku. Di dalam TC. Satu, konsep TC-nya sih. Setiap orang bisa berubah. Itu. TC believe people can change. Oke. Ya, dalam kurung tapi ada dalam kurung ya unfold. Nggak, pertanyaan saya sih sebenarnya itu sih yang disuka dari TC ya gitu ya. Kalau dari segi konsep, segi grup misalnya. Manajemen behavior shaping lah. Manajemen behavior shaping. Iya. Kenapa suka itu Bang? For structure-nya itu kan, yang di pertama kali kan. Karena gini, kalau tentang TC ini kan lebih dari luarnya kan, digenjot dulu kita kan. Karena dulunya misalkan ini contoh nih, skop kecil. Dulu orang mau tidur, kita melek mata ya kan. Orang mau beraktivitas, kita baru mau tidur. Bangun pagi nggak bisa. Bener nggak? Yeah.
Nah, di situ kan diterapkan kalau TC kan wake up call dari ini subuh. Di situ sleep back lagi. Tidur lagi dulu sebentar, Jadi habis itu WhatsApp. Ya teratur lah pokoknya. Daily schedule lo ada. Daily schedule-nya kembali lagi itu basic Mantap. standar. Meskipun jam-jam 2 tuh kadang ngantuk, Mas. Nah, seminar apa kita kadang Jam ngantuk. 2 siang loh. Jam 2 siang itu kan. Oh. Nah, Ini itu. apaan sih, ngomong apaan sih Mir, ngomong apaan Tapi sih nih, waktu stop. itu pernah lihat-lihat juga ya di Google ya. Kenapa orang Jepang itu pintar-pintar dan sukses? Karena semakin sukses dia semakin sedikit tidurnya, Mas. Ya, benar gak? Iya kayak kita. Kita kan mau gue dong sekarang. Itu. Semakin Amin. kesini Amin dong. tidurnya. Amin. Artinya semakin banyak tidur semakin stres juga kan. Balak juga lembek. Tidur itu sebenarnya tidur itu kan ada waktunya. Kalau tidur tidak di waktunya itu sebenarnya pelarian daripada masalah, bisa nggak sih? Ya daripada ngapa-ngapain udah tidur aja gitu. Bisa. Tapi di TC closing host jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 7 jam ya tidurnya. Tapi itu nggak mungkin jam 10 itu habis lo assemble balik ke dom masing-masing langsung tidur. Nggak mungkin, bed trip dulu. Nggak. Enak bed trip. Gue main racing. Jam 12 ke sono baru tidur. Kalau kita bed trip bercanda gitu loh. Ceng-cengan. Waktu itu ya, Jim? Ceng-cengan. Sampai digerebek oleh Bang Ferry. Aduh. Parah banget. Nah, kalau Mas Bil apa yang disenang dari TC? Saya akan jawab. Tapi mungkin mau tanya Jimmy dulu nggak? Oh iya, sorry. Terlupakan. Emang terlupakan gara-gara nggak suka nongol sih dia sih, kadang-kadang gitu. Dia bukan ini Mas, udah dilupakannya TC Mas. Suka gitu sih. Kalau gua TC itu kekeluargaan ya. Iya, family konsep. Jadi gini. Seperti contohnya gue ini nih dari anak pang nih, kekeluargaan nih, enggak ya? Peace man, peace. Semua kekeluargaan. Keluarnya gini dong, dalam maksudnya gini. Gue udah begini, gue udah ngambek-ngambek di fancam, gue udah ngoceh segala macem. Bang Jim kalau bukan fancam kali dulu kan sempet di Terkot ya? Terakota dulu namanya. Terakota. Pertama di Titi Respati. Titian Respati. Nah itu kan. Respati. Nah itu sampai sekarang ada yang namanya Bro Eca itu. Eca apa? Eca tidak tahu. Eca, namanya Eca. Oh, aku pikir Eca tidak tahu. Dulu staff gua. Masih sekarang keep contact. Nah, main. Cuman hari ini Lebaran Jangki gua sedihnya inget sama role model. Ya. Bang Ibrahim almarhum. Oh, sempat kerja bareng juga ya? Iya, bos yang paling enak itu. Enggak, apa yang disuka? Keluarga. Tadi, family concept dan role model. Family concept. 5 pilar tadi Mas, dia Mas. Kekeluargaan pokoknya. Kalau grup TC yang paling Bang Jimmy suka apa? Grup-grup proses di TC. Saya ini mantep nih gue nih. Paling suka grup posisi di TC ada Encounter yang paling benar. Encounter ya. Encounter yang benar. Kenapa tuh? Karena ya di situ kita bisa ngeluapin. Enak ngebles orang ya? Enggak, emosi kita bisa terdeliver. Jadi plong. Gitu ya? Mungkin artinya buat saya lain, buat Kuma lain. Bang Jimmy mungkin lebih bisa mengekspresikan feeling di situ kan. Tapi justru kalau ditanya sama Rio tadi, Mas lo paling suka di grup TTC apa? Sama, jawaban gue adalah Encounter. Itu adalah grup yang nggak pernah aku temuin di luar sebenarnya. Kita boleh marah-marah sesama residen atau sesama klien, tapi ada rules di situ. Iya. Dan habis itu udah. Iya.
akhirnya yang gue dapet dari situ adalah saat gue ini kan juga temperamen dulunya orangnya, gampang marah, gampang suka ngeremehin orang, sama orang gak ada takutnya dulunya gitu kan. Tapi akhirnya pada saat di encounter tadi gue belajar di situ bahwa sebenarnya nggak, kita kalau marah-marah ngalor ngidul itu nggak akan message-nya nggak akan pernah nyampe. Tapi di situ kita latihan gimana kita tetap bisa ngeluapkan emosi atau ngeluapkan express feeling, tapi message kita tetap nyampe dan orang yang ditegur atau itu juga masih bisa terima akhirnya gitu karena message-nya nyampe gitu loh. Tapi kalau udah marah-marah yang sengaja nyakitin hati, marah-marah yang sengaja ngebully, ya pasti orang itu akan sakit hati kan, jadi malah jadi blocking gitu. Tapi justru itu tadinya ada orang marah pun di kita, akhirnya kita bisa lebih tenang gitu ngadepin orang dia marah, silahkan marah gitu. Sama kayak kita kasih kesempatan mereka untuk marah ke kita kan waktu di back to back kan akhirnya. Back to back. Gitu. Tapi bukan dengan sombong kan, kadang-kadang ada open deal lah macam apa kayak gitu kan suka kita asik ya. Kadang-kadang iya benar. Bagi deal. Lihat kondaknya juga Mas. Lihat kondaknya juga. Oh kondaknya juga. Kenapa iya, tuh kondaknya berat sebelah kadang. Kondaknya kadang berat sebelah. Oh iya mungkin gue nggak ngerasain kayak Bang Rio, mungkin ada residennya berapa ratus gitu kali ya, berapa ratus kalau di tempat saya kan paling bisa dibagi 2 grup. Agak, gua kemarin nggak sampai ratusan Mas, sampai 58-an ya. Ya berarti kan dibagi 2 grup harusnya sekitar 25 sama. Kemarin 1. Jadi enak tuh kalau si RG. Udah jadi bulan-bulanan. Yang punya feeling, ends up semua. Nggak taunya shooting star. Aduh. Orang kotret. Besoknya langsung get back obat psikiater yang disut. Stres lah. Iyalah. Luka batin. Iya makanya jadi shooting star tuh nggak gampang. Nah itu harus benar Bang Rio tadi sebagai yang bawa itu staffnya itu fasilitatornya harus. Iya. Nggak boleh berat sebelah, terus nggak boleh mentang-mentang anaknya ngeselin ngehe gitu terus jadi di ini nggak bisa. Makanya itu berarti jadi seorang staf praktisi staf di dalam rehabilitasi pun juga nggak gampang karena kan tadi bisa. Nggak gampang banget Mas. Bisa jadi role model harus yang bagus sama yang objektif negatif kan itu sih. Itu Bang Rio kalau gue paling suka ya encounter. Sama. Gue paling benci dulu ini static group. Cuman dikasih rokok. Bukan. Ngobrol nggak jelas. Gue selalu di reject mulu barang kalau lagi request sama konselor gue. Pas case load ya. Atau static group. Tapi itu ternyata yang membangun gue lah sampai sekarang bahwa gue bisa terima rejection itu yang gue dapet sih. Jadi mau dimarahin sama orang, di-reject sama orang, mau bodo amat. Besok gue usaha lagi. Gitu. Kepake di luar ya. Ya terima kasih lah buat konselor-konselor kita atau orang-orang yang pernah di hari Lebaran Jangki ini atau Hani ini. Gue mau ucapin terima kasih lah buat orang-orang yang pernah berjasa lah ya dalam hidup kita. Kalau saya sih mungkin konselor pertama saya ya itu Bro Ferry Farhad. Itu orang legend. Itu gue belajar banyak lah sama Bang Ferry itu gitu sih. Thank you Bang Ferry atas bimbingannya selama ini. Terima kasih Bang Ferry. Selamat Hari Anti Narkoba Internasional 2020 kalau lagi dengerin channel kami. Dan besok jangan lupa ada halal bihalal jangki besok. Oh iya besok Fan Kampus mau ngadain untuk halal bihalal tapi masih skop keluarga besar Fan Kampus sih. Nanti mungkin gue akan izin lah kalau kita gabung all aftercare gitu kan. Tapi harus temanya yang oke gitu kan, maksudnya oke itu dalam arti kata kan nanti ngapain gue ke grup ini nggak bisa sharing cuma mau dengerin orang ngomong doang ngapain gitu kan harus kita pikirin dulu lah manfaatnya.
Kecuali kalau misalnya aftercare kita undang seorang yang pegiat tadi itu, pegiat atau pejuang dalam bidang adiksi, untuk jadi speaker di situ mungkin akan tertarik. Tapi nggak tahu sih ya, kita kan belum coba. Kita dulu kan nyoba dulu baru tahu rasanya gimana. Benar. Gitu. Nah, menyangkut ini nih, Bro Rio, gimana? Tadi kan gue udah, Bro Rio udah, Mas Bill, apa yang disuka dari TC? Lah tadi kan sudah. Kan Grup encounter. Iya. Oh, untuk ininya. Saya salah satu konsep yang paling gue suka adalah recovery campers. Itu yang pernah ngenolong gue waktu lagi drop saat itu. Gue cuma mikir recovery campers. Oh, Mas Bill. Kenapa, Jim? Mas Bill sempat itu ya. Ini malam Jumat ya, Bang Rio mau dua kali enggak lah. 2 kali perjalanan. Ada malam Jumat. Kenapa, Jim? Mas Bill sempat sorry. 2 kali perjalanan ya. Iya, di TC saya dua kali perjalanan. Karena gue relapse. ya? Itu karena gue tidak melihatkan warna aslinya. Jadi emang nggak pernah jadi orang yang benar-benar suci. Ngapain gue masuk rehab, nggak ada masalah gitu kan. True color-nya nggak ada. Ternyata baru setelah yang kedua gue kasih true color malah berantakan banget ternyata gue gitu kan. Dan salah satu yang pecap gue ya adalah si Resa itu, Bang Rio. Saat gue masuk kedua dia ngasih motivasi juga. Untuk lebih ngapain sih lo mikirin yang enggak gitu kan. Motivasinya bagus. Di waktu itu masih udah jadi staff di sana. Gitu. Dan setelah berjalan datanglah ini makhluk satu tuh MYG. Lu datang jadi staff apa langsung staff apa residen sih, Jim? Dulu observasi dulu pas Bang Ferry itu 1 bulan observasi. Di ruang COD, iya. Bang Jimmy nih, Bang Rio. Datang dianterin loh. Waktu itu iya, Mas. Ada saya pertama kali, ada gue sama Bang Hendra. Pertama kali ketemu. Gue bilang, Pak Ces. Mas Bill lagi mayor. Diantarin sama bokapnya. Lah, katanya mau jadi staff. Gue bilang, kok diantarin bokapnya? Ngapain? Ya ternyata sih, ya udah akhirnya berjalan observasi di situ. Wah, udah berharap banyak lah sama Bang Jimmy. Gue lihat tuh Bang Jimmy tuh orangnya pintar, Bang Rio. Pintar banget. Enggak. Ya tapi ya saya enggak. Bohong. Tapi bohong, sih gak pintar. Lidahnya mana lidahnya? Tadi gue baca WA lucu sih, ada cerita lucu juga tadi di WA keluarga gue kan bilang, bokap gue tiba-tiba nyeletuk, pokoknya tentang gara-gara adik gue ngasih fotonya anak-anaknya lagi pakai baju toga itu kan pada lulusan kan SD sama TK gitu, terus wah ini calon Menteri Keuangan, wah ini calon dalam hati ada calon Menteri Sosial kayak di sini. Terus pokoknya dia ngobrol panjang, terus tiba-tiba dia bilang, jangan itu bilangin tuh kakak lo, katanya bokap gue. Anaknya pintar tapi masih kadang-kadang suka bonek gitu. Kata bokap gitu, tapi ya gue agak seneng sih. Apa? Bondo inek. Bondo nenek. Terus Bondo nenek. Iya. Dibilang lah di situ, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah, bonek tapi pintar katanya. Daripada bonek tapi nggak mikir gitu masih kan. Ya tetap aja sih. Ya gitulah, hidup ini selalu up and down. Terus kalau Bang Rio, Bang Jimmy sendiri, apa yang dirasa di tahun 2020 ini? Kalau nanya, mungkin gue akan lebih nanya ke Bang Rio gitu, ke Rio.
Apa sih yang lo rasa dari 4 tahun recovery lo ini? 4 tahun. Bener gak sih 4 tahun? Iya, 2015 bulan 9 join program. Sampai sekarang, alhamdulillah. Yang gue rasa sih syukur sih, Mas. Bersyukur ya, benar. Dan juga mungkin banyak jalan Tuhan sih. Karena join program itu sebetulnya konselor gue itu bukan yang saat ini. Tuh. Jadi konselor gue dulu sakit ya, dari gue join pertama program sampai gue mau re-entry baru delegate. Nah, delegate baru konselor gue yang saat ini yang kerja bareng sama gue. Oh gitu. Jadi kan jalan Tuhan juga, Mas. Yeah. Kalau gue balik bukan delegate sama orang yang bukan pesan dari Tuhan kan, mungkin gue nggak berada di sini. Betul nggak? Betul. Nah itu pas balik ke Palembang dulu, habis balik dari ke Palembang baru coba-coba belajar lagi kan, kerja di sini, alhamdulillah sampai sekarang nih Mas. Kalau ditanya untuk 2020 tambah bersyukur lagi Mas, maksudnya udah naik fase 1 tingkat lagi kan, untuk jadi suami sama insya Allah nanti kan jadi calon bapak lah. Amin. Ya Allah, amin. Itu dilancarkan segala sesuatunya yuk, kalau emang sudah diridhoi sama Allah gitu ya, biasanya kan lebih TOTD-nya do your thing right, everything else will follow. Do your thing wrong, everything will follow, tetap begitu kan. Do your thing right. Makanya sama itu, ada dua konsep bisa masuk. Iya. Mau pilih yang mana? Gitu. Lakukan hal yang benar lah. Tapi sometimes itu kalau Rio sendiri 1 kali program atau 2 kali? Kalau gue sih 2 kali. 2 kali ya? Cuman di Lidonya sekali. Sempet juga gue ngerasain relapse, jatuh. Tuh. Gitu ya? Iya sih. Jadi setelah yang kedua kita lebih belajar lagi kali ya? Iya. Jim, lo gimana Jim? Semangat. Kalau saya, nggak apa-apa mas, gue ceritain ya. Ceritain. Jalan pemulihan saya berbeda. Saya memilih terapi kepanjangan, gitu aja. Cuman harapan. Rio mana? Udah mulai. Halo. Maaf ya Bu Rio, kita gangguin ya. Mesti matiin lampu. Terapi berkepanjangan ya, Jim ya? Yes. Kalau saya jelasin, gimana lah. Pokoknya intinya di tahun ke 2020 ini kan gue lihat UNODC kan, better knowledge for better itu bagus care, banget kan. tuh. Gue mikir apa ya, bagus banget memang. Kalau kita selami dalam perawatan, kita harus bukan nulis pinter ya maksudnya, juga harus tahu klien kita gimana gitu kan gitu. Ini gitu kayaknya apa namanya, Jim, konsep UNODC tahun ini adalah penyempurnaan daripada konsep-konsep yang nggak asal bikinnya. Sebenarnya ini mereka sendiri juga menjalani. Ternyata dia ketemu adalah better knowledge for better care. For better care. Ya kan? Emang yang kita lagi jalanin kan sekarang juga ini emang kayaknya memang jalannya Tuhan seperti itu kali ya. Iya. Knowledge for better care. Karena kalau nggak tahu knowledge-nya juga kita mau care sama orang gimana? Nggak tahu. Sama kayak kecelakaan, asal main angkat aja, ternyata yang kita pegang atau yang kita angkat salah gitu misalnya. Gitu kan, misalnya lagi ada kecelakaan di jalan gitu. Tapi kalau kita tahu knowledge-nya, kita tahu ini, kita lihat dulu apa ini, semua orang belajar kan akhirnya bisa saling menolong. Bisa, benar. Gitu. Kayak jadi ini kita ngomong apa sih dari tadi kok tiba-tiba kita bisa jadi begini? Kita itu ngomongin lebaran jangki. Oh, lebaran jangki, makanya kita mau online. Ceritanya halal bihalal, kita menceritakan gimana pengalaman setahun ini, tentang pemulihan, tentang semua global gitu kali ya. Oh iya guys, besok kalau minggu depan kita udah punya giveaway, kita akan coba interview ya. Ya. Beberapa orang yang kira-kira mungkin kalian semua yang ada di luar sana bisa menyimak
dengan apa namanya, penasaran mungkin pengen tanya, silahkan gitu. Saya lagi usahain beberapa orang ini yang musisi lama, artis-artis ini mereka lagi new normal ini lagi pada sering latihan. Jadi udah mulai, ya gue rasa juga sama aja ya, karena sepi job juga pasti kan. Jadinya ya baru sekarang ini bisa melakukan kegiatan yang biasanya kan cuma live di Instagram, dia lagi main nyanyi, main gitar, terus di combine seperti kita sekarang ini. Gitu. Tapi ya syukur alhamdulillah lah, rezekinya juga masih ada aja, amin. Ada, amin. Dan channel kita juga benar-benar berangkat dari nol, mudah-mudahan di tahun ke depan lebih baik lagi. Amin gitu. Ya, dengan planning yang ya mungkin nggak dengan hanya bertiga ngobrol gini kan sebenarnya kayak live podcast aja sih, tapi kita coba nanti akan interview live juga di beberapa tempat yang ya Bang Rio ya, sesuai dengan planning depan. Doain ya guys, semua yang lagi dengar channel kita, doain kita untuk bisa lebih maju lagi dan memberikan informasi yang terbaik buat kalian. Halo. Amin. Dan tetap stop all abuse. Apapun tuh penyalahgunaan tetap salah. Itu sih. Semua penyalahgunaan salah. Ya kalau nggak mau disalahin mah jangan dibuat gitu aja. Tapi kita nggak akan pernah tahu salahnya di mana kalau kita nggak buat. Gitu guys. Nggak apa-apa buat dulu, tapi tanggung jawab. Kita asal kalau kita nggak membuka diri itu apa dan nggak ada orang yang ngasih tahu. Oke lah, sudah 1 jam. Apalagi yang belum kita bahas ya? Kira-kira. Kita closing statement dulu deh malam ini. Bang Rio ada? Udah. Sehat, sadar, produktif, bahagia. Jangan lupa bahagia. 2020. Gue lebih ke itu. Better knowledge for a better care gitu. Mudah-mudahan bisa membuat caring and concern kepada orang lain automatically ya kan ke diri sendiri lah, mudah-mudahan seperti itu. Dan bekerja juga jangan terlalu berharap, kita kerjain dulu yang terbaik, pasti juga hasilnya terbaik. Itu yang suka lupa kadang-kadang. What you give you get back-nya. Mana dia si Jimmy? Oke lah, kita closing ya guys. Ini ada apa Jim? Closing statement. Kalau saya belajar mengurangi segala macam penyalahgunaan. Belajar mengurangi, oke siap. Oh iya, seperti contohnya menyalahgunakan waktu kerja. Statement lo mantap sih Jim. Kalau gue boleh kasih bukan masukan, penilaian tapi justru. Kalau gue adalah belajar Belajar untuk mengurangi segala macam penyalahgunaan. Belajar untuk mengurangi. Padahal kan belajar tuh nggak ada habisnya. Terus kapan lo mau ngurangin gitu? Kan banyak. Kapan lo belajar ngurangin pakai helm. Iya. Pakai masker. Pakai titik 2. Titik 2. Titik 3. Titik 4. Itu akan terus berproses. Itu sih. Oke, tapi kami sih kita berharap ya Bang Rio ya, Jimmy bisa masuk ke dalam sober zone atau dalam tadi dibilang sama Mas Bim sober forever. Sober forever. Oh, dia bilang gitu. Wow. Bim tadi bilang sober forever. Lu bilang, wah ini kayaknya udah gue pernah pakai nih. Tapi sayangnya kita dulu nggak pernah niat sih ya. Masih ada kerjaan-kerjaan yang lain juga mungkin. Yang menumpuk laporan. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen. Silakan dan tunggu di depan ada hadiah dari Abang Rio dan Abang Jimmy. Bang Billy. Kita akan buat surprise yang lain lah guys. Dan kami akan carikan orang-orang yang tepat bicara untuk bisa tampil di channel ini. Amin. Oke. Amin. Dan selalu sehat, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan untuk di rumah dan keluarga. Oke guys, see you. Selamat malam. See you. Selamat malam.